Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sepertinya kamu tidak akan membiarkannya lenyap, tidak mengasihaninya. Semua itu karena saya bosan, saya harus melatih lawan untuk bertarung dengan diri saya sendiri. Jangan menunggu kekuatan, berpikir tentang menyerang. Tangan ke depan, beberapa kelompok cahaya adalah ingatan berbintik-bintik dengan anti-inflamasi. Beberapa kenangan yang bukan miliknya muncul di benak Xiaoyan. Dan fragmen yang sangat sepele muncul di benaknya, hampir tidak ada yang jelas, tetapi itu hanya membuat Xiaoyan merasakan sakit kepala yang membelah. Ingatan itu adalah keilahian palsu itu benar, Anda membutuhkan tes Dewi ini, itu adalah pedang bermata dua, yang dapat membuat Anda berkultivasi lebih cepat, tetapi pada saat yang sama, Anda mungkin melupakan niat awal Anda, tetapi saya tahu bahwa menjadi dewa bukanlah yang Anda inginkan. Hanya saja sekarang Anda membutuhkan gumpalan ingatan ini, yang awalnya tidak memiliki apa-apa. Dalam kegelapan, tiba-tiba kilatan petir melintas. Nah, Suzu perlahan menoleh, dan tertegun sejenak, bagaimana mungkin dia benar-benar musnah, bagaimana dia masih bisa dibangkitkan. Tangisan permaisuri menjadi lebih keras, dan penguasa kehampaan menoleh dan mengangkat tangannya dengan lambaian, dia jelas berubah pikiran, apa yang terjadi? Apakah itu Xiaoyan atau permaisuri? Setidaknya mereka harus dibunuh. Dan salah satunya adalah ketika Suzu mengangkat tangannya dan tidak melambaikannya, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari udara tipis dan menyembul dari udara tipis, mencekik lehernya. Wanitaku juga suara yang dalam yang bisa kamu gerakan. Dengan munculnya lengan, sepertinya tubuh perlahan memadatkan sosok lurus, jubah hitam terlihat sedikit longgar di tubuh, bukan karena tidak pas, sepertinya tidak mau dipakai, sepertinya bukan pakaiannya sendiri, jubahnya longgar, banyak, malas, rambut di belakangnya beterbangan, wajahnya bersudut, dan tidak ada gelombang di mata yang dalam dari alis pedang. Tapi begitu dia muncul, Ye Beijing tidak bisa menahan jeritan kegembiraan. Oleh karena itu, mata makhluk tua Suqian Taifu melebar, jelas tidak menyangka bahwa pemandangan di depannya bukan tidak mungkin, Anda sudah jatuh Fang Kei bukanlah reinkarnasi Anda Suzu, dan dia bahkan tidak dapat membuat penilaian yang akurat, karena pada saat ini, Xiaoyan, yang telah dicubit olehnya sebelumnya, menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak dengan satu ledakan, dada Suzu meledak langsung dan secara paksa meledakkan tubuhnya, melepaskan diri dari telapak tangan yang memegangnya. Penampilan pria di depannya mirip dengan Xiaoyan. Tapi fitur wajahnya jelas berbeda, tetapi sosok Xiaoyan masih bisa dilihat samar-samar. Hanya saja sekarang dia tidak anti-inflamasi, tetapi telah menjadi pembangkit tenaga nafas ilahi yang telah lama jatuh, dan merawat semua makhluk hidup juga disebut hadiah bagi banyak makhluk hidup di Sensi. Kamu tidak bisa benar-benar menjadi makhluk hidup Gu yang ingin membujukku dengan cara seperti itu. Bambu kosong yang membuka jarak segera melesat mundur pada saat yang sama, sidik jari berubah dengan cepat, dan segera segel sihir misterius hitam mengembun, dan menamparnya dengan keras, segel hitam itu tampak terkondensasi dari kegelapan, dengan kekuatan melahap yang kuat, dilepaskan dengan ganas. Adapun tatapan permaisuri terkunci pada tubuh Xiaoyan saat ini, dia benar-benar terpana oleh sosok di depannya, dan dia bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi, dan martabatnya sudah jatuh. Bahkan jika dunia masih penuh dengan bayangannya, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Makhluk hidup Gu yang muncul di depannya, baik dari segi postur maupun temperamen, persis sama dengan makhluk hidup Gu. Justru karena inilah permaisuri akan kehilangan akal sehatnya, dan sosok itu akan melangkah keluar dengan teriakan lembut. Tanda hitam yang tampak sangat misterius menyebar seolah-olah tertiup angin, dan dengan lambaian tangannya lagi, tubuh penguasa kehampaan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah tercekik oleh pukulan berat. Mendengus, bentuk tubuh langsung ilusi, ini adalah bagian dari jiwanya, dan tampaknya sangat penting melalui kekuatan tempurnya, jika sudah aus, pasti akan membuat dewa bambu kosong rusak. Kelima jari terbuka ke bawah, seperti sangkar, dan ketika Master Virtual segera menjadi terkenal, dia tidak bisa pergi, dan Master Virtual segera meledak dengan kekuatan besar, ingin menerobos blokade, tetapi pada saat ini, dia selemah yang telah dia hancurkan dan mengurangi peradangan sebelumnya. Jika kamu tidak berani melukai dirimu sendiri, aku akan membayar harga 100 kali lipat untuk membagi jiwaku. Ketika Suzu mengucapkan kata-kata ini,
Itu telah membuktikan bahwa dia sedikit cemas, dan seperti yang diharapkan, dia menyembunyikan kekuatannya. Dia sama sekali bukan reinkarnas, dia adalah Gu Shengsheng, saya akan merawatnya apapun yang terjadi. Mata Ye Beijing berbinar, dan pada saat ini, dia menunjukkan tatapan tegas. Keyakinan untuk memenangkan anti-inflamasi bahkan lebih kuat. Saat Ye Beijing menatap Xiao Yan, dia tiba-tiba merasakan tatapan tidak baik yang menguncinya. Ye Beijing segera menoleh, dan matanya segera bertemu dengan tim ratu. Sangat dingin di antara keduanya, dan wanita inilah yang sangat licik, dan jelas ini bukan pertama kalinya Beijing melihat permaisuri. Tetapi saat ini, matanya tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi mengangkat dagunya sedikit. Seolah-olah memberitahu permaisuri bahwa dia telah mengonsumsi peradangan dosis tetap. Permaisuri hanya melirik Ye Beijing dengan dingin, lalu mengulurkan tangannya dan mengacungkan jempol kepada Ye Beijing. Ye Beijing tidak mau kalah, mengangkat tinjunya, dan mengguncangnya di depannya. Permaisuri memandangnya seperti anak kecil. Dia memalingkan muka darinya dan menatap Xiao Yan lagi. Hanya saja Xiao Yan saat ini, apakah itu matanya atau cara dia bertarung, sama sekali berbeda. Dia tidak dapat melihat kekuatan aturan seperti apa yang dia miliki, tetapi sarana yang dia gunakan tampaknya berada di atas segalanya. Kelima jariku sangat kuat, di bawah kekuatan tak terlihat ini. Tubuh Suzu reot dan bengkok, semua cara ini seperti dia berurusan dengan batu anti-inflamasi. Dan dia pada saat ini mengatakan lebih tidak berguna. Jiwa ini untukmu, tapi aku akan membiarkan Sensi membunuh semua orang kuat di atas dewa pertempuran. Dan benar-benar membiarkan Sensi mengocok dan mengubah namanya menjadi terlalu kosong, wajah Zhu kabur, dan dia tidak bisa melihat fitur wajahnya hanya kabur. Dia tampaknya telah menyerah pada saat ini, diam-diam menunggu jiwa dihancurkan dan berlutut, dan segera datang untuk menghancurkan jiwanya. Master kekosongan tidak takut, tapi membiarkannya berlutut sekarang berarti menghinanya, dan tuan palsu itu mendengus dingin. Segera menyebut ledakan jiwa, dan tidak ingin dihina. Dan telapak tangan anti-inflamasi awalnya 5 jari ke bawah. Namun, pada saat ini, kelima jari membuka bambu, dan anggota tubuhnya segera diluruskan, seolah-olah telah menjadi benang dalam tepuk tangan anti-inflamasi. Jika boneka itu ingin meledakkan dirinya sendiri, dia tidak akan memberinya kesempatan. Jari-jari Xiao Yan bergerak sedikit, dan lutut Void Lord perlahan menekuk, yang tiba-tiba membuatnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan, seolah-olah berlutut, bahkan lebih sulit untuk diterima daripada membunuhnya dan menghancurkan jiwanya. Adapun mengapa dia melakukan ini, itu secara alami lebih berbahaya daripada menghancurkan jiwanya. Makhluk hidup Gu, kamu benar-benar masih sangat berbahaya dan kejam. Kamu ingin menggunakan metode ini untuk mematahkan keadaan pikiranku, jalur kultivasiku. Kamu tidak ingin master kehampaan mengeluarkan raungan marah, tetapi lututmu tak terkendali dan perlahan berlutut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.